Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Bapak Ibu pencinta grup politik, pada kesempatan baik ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang isu yang kita dengar di seputaran Kota Tambua. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat organisasi perguruan silat Keras Sakti yang ke-44. Sukses terus, semoga kedepannya organisasi ini bisa berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di sini dan TNI Polri untuk selalu menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman, tentram, damai pada saat hari H pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif kabupaten, provinsi, dan pusat. Bapak Ibu pencinta grup politik, beberapa minggu akhir-akhir ini saya mendengar terkait, saya tidak mau mencampuri urusan birokrasi, tapi saya juga hadir ketika misalnya banyak akun palsu yang menggiring sebuah opini yang menyesatkan, yang tidak mampu mempertanggungjawabkan. Saya mau menyampaikan kepada publik pada kesempatan ini, ya, ini situasi sekarang, situasi kita memasuki untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang pemilu agar keadaan di kabupaten ini tetap aman, kondusif, dan nyaman. Saya ambil contoh misalnya, yang saya tidak begitu akrab ya, tapi saya sangat tahu bagaimana kadis perizinan ya, Ibu Yeni Lalo. Ibu Yeni Lalo itu bagi saya, ya mau bilang, sempat saya pernah berdiskusi, saya merasa bahwa Ibu Yeni Lalo memiliki kemampuan. Kalau misalnya ada yang mengatakan bla 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 yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, artinya bahwa Ibu Yeni sampai duduk menjadi seorang kadis perizinan, pastinya beliau sudah mengikuti tahapan seleksi sampai beliau bisa menjadi seorang kadis perizinan. Beliau punya kemampuan. Di sini saya juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Belu. Kita jangan lagi berbicara tentang sukuisme di sini. Kita berbicara tentang orang yang mau bangun daerah ini. Kalau orang tersebut dia memiliki kemampuan, apa salahnya? Toh nyatanya juga dia juga tinggal di sini. Dia juga mengabdi bertahun-tahun di sini dan memiliki tanah dan rumahnya di sini. Jadi kita tidak usah lagi menggiring sebuah opini yang menyesatkan yang tidak mampu kita mempertanggungjawabkan. Kenapa kesempatan ini saya sampaikan kepada publik? Artinya apa? Kita jangan suka memainkan gosip-gosip yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Marilah kita sama-sama kita jaga situasi di Belu ini agar tetap kondusif. Bagi orang-orang yang mengerti, yang memiliki IQ yang baik, edukasikanlah kepada masyarakat luas agar situasi di Rebelu ini bisa aman dan kondusif. Tidak usah lagi kita menggiring opini-opini, gosip yang tidak mampu kita mempertanggungjawabkan. Kenapa saya katakan demikian? Marilah kita berkolaborasi dengan semua yang ada. Organisasi-organisasi silat, kepemudaan, di situ ada sobat dan segala macam. Agar kita menjaga situasi yang ada di Rebelu ini tetap kondusif, aman, nyaman, dan sampai pada saat pemilu nanti juga berjalan dengan lancar dan aman. Kita hindari yang gosip-gosip yang menyesatkan, yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Isu-isu liar yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
kita juga jangan menjadi orang yang iri dengan keberhasilan orang lain. Orang yang berhasil itu pasti memiliki tahapan dia harus lalui. Tidak mudah tiba-tiba orang duduk di puncak sana tanpa sebuah prosedur atau tanpa dia melewati setapak demi setapak. Jadi saya mau menyampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini, mau siapapun dia di kabupaten ini, dia memiliki kemampuan, administrasi dia lalui, uji kompetensi dia lalui, ranking dia lalui, apa salahnya kalau dia juga duduk menduduki jabatan tersebut. Beri kesempatan karena orang tersebut memiliki kemampuan. Kita jangan lagi menggiring opini dengan suku, ras, agama, dan segala macam. Itu tidak berlaku. Ya. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan. Ya. Ya. Jangan kalau kita terasa diri tidak puas, jangan pakai orang lain untuk menyampaikan rasa iri kita. Kalau cengri, sampaikan. Tidak usah pakai orang lain untuk menyampaikan rasa benci kita. Karena rasa benci kita itu tidak bisa untuk kita pertahankan. Kita harus akui orang lain punya kelebihan. Saya menyampaikan begini bukan berarti saya ada sesuatu atau saya mendapat sesuatu. Tidak. Saya pastikan tidak. Tapi saya cukup mengikuti. Sebagai aktivis jalanan saya cukup mengikuti siapa orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang birokrasi. Tidak usah lagi menggiring bahwa ini kemarin politik dukung ini. Itu sudah selesai. Kita bangun sudah dari tidur. Jangan terlalu lama tidur. Ada waktunya bangun untuk kita bisa melihat situasi yang ada. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadilah masyarakat Kabupaten Belu yang cerdas, masyarakat Kabupaten Belu yang tidak suka dengar gosip murahan. Apalagi dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan itu. Menghina privasi orang, menyerang privasi orang, tanpa mempertanggungjawabkannya itu. Saya hanya mengharapkan agar situasi di Kabupaten Belu tetap kondusif sampai pada saat pemilu nanti. Kita mau jaga situasi tetap aman. Jadi kita hindari gosip-gosip murahan, gosip-gosip yang menyesatkan, gosip-gosip yang ingin memecah belah. Kita hindari dan kita jauh itu. Ini mungkin sedikit saya memberikan gambaran kepada kita semua. Di akhir live ini saya juga mau menyampaikan bahwa saya melihat ada putra-putra terbaik yang sudah mempersiapkan diri untuk maju mencalonkan diri juga pada pemilu kada kepala daerah khususnya Bupati Belu 2024-2029. Itu saya melihat ada beberapa putra-putri terbaik yang saya lihat sudah sempat terdengar di kalangan masyarakat baik yang ada di kota maupun di pelosok daerah ini. Saya bisa sebutkan ada beberapa orang nama yang sentir disebutkan. Yang pertama ada Bapak Yosef Bere, juga sempat saya dengarkan. Ada Bapak Sakamuruk, sempat saya dengarkan. Ada Camat Kota Tambua, Bapak Roni Mauluma, Wakil Bupati hari ini Alo Haliserens, terus ada Ibu Walde Berek juga yang sempat saya dengar di tengah-tengah masyarakat. Ada dari DPRD, ada Pak Nandi Atok, Ferdinandus Atok yang juga sempat saya dengar yang diperbincangkan oleh masyarakat pedesaan. Mungkin ada beberapa hal yang lain. Terus ada juga dari masyarakat perkotaan dan beberapa bagian pedesaan yang juga sempat menyebutkan Bapak Vincent Kalaka yang kita sebutkan Englaka. Ini adalah figur-figur yang hari ini juga center diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kebetulan saya juga seorang caleg, jadi saya juga mendengar masyarakat ketika berdiskusi terkait dengan calon bupati dan wakil bupati 2024-2029. Jadi ini hal yang saya sampaikan. Mungkin nanti setelah pemilu mungkin kita akan
melihat kesiapan keseriusan dari siapa-siapa yang tadi sempat saya sebutkan nama mereka. Tapi saya hanya mau menyampaikan kepada publik pada kesempatan kita memilih, pada saat nanti kita memilih bupati dan wakil bupati, ya kita melihat yang kemampuan daripada calon tersebut, baik kemampuan secara intelek maupun kemampuan secara finansial. Ya, karena ini sangat menentukan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita pilih orang itu punya kemampuan secara IQ misalnya, tapi dia lemah secara finansial, ini juga akan tidak sinkron. Artinya apa? Karena menjadi bupati dan wakil bupati juga biaya politik juga sangat mahal. Artinya kita memiliki kesiapan dan keseriusan dan kesanggupan dari calon-calon pemimpin tersebut. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Dan terakhir dari saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu untuk kita mengkhususkan pemilu 2024, yaitu baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif kabupaten, provinsi, dan pusat, maupun kita juga memilih senator kita atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi mari kita sukseskan. Dan saya mengharapkan jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat kapasitas calon tersebut itu, khususnya para calon legislatif baik daerah, provinsi maupun pusat, bukan berdasarkan dari isi kantongnya, tapi berdasarkan daripada isi otak dan kemampuan ketika berbicara untuk kemampuan masyarakat kecil. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Belu jangan lupa untuk memilih Bapak Wilbur Ruslaya menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor 3. Karena saya yakin beliau akan senantiasa berada bersama masyarakat. Beliau akan selalu menyuarakan kepentingan masyarakat kecil, dan saya percaya beliau akan menjembatani antara daerah dan pusat. Mari jangan ragu-ragu untuk kita pilih beliau, karena ketika beliau menjadi bupati dan wakil bupati, beliau menjadi bupati 2015-2020, banyak prestasi dan karya-karya inovatif yang beliau buat bersama wakilnya pada saat itu Bapak Jete Osulan. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk kita menentukan pilihan politik kita. Terakhir dari saya juga mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Belu yang khusus ada di Kota Tembua dan Kecamatan Selatan, kalau senang dengan suara saya, senang dengan cerewet saya, dengan suara falsa, jangan lupa untuk 14 Februari untuk memilih saya, Partai Demokrat nomor 6 atas nama Victor Motain Nahak. Jangan lupa, jangan ragu untuk mendukung saya menjadi calon DPRD Kabupaten Belu. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati.